Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami, channel yang membahas tentang seputar dunia pendidikan. Saudara-saudara sekalian, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara kerja aplikasi PKG. Aplikasi PKG terbaru sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya saudara-saudara tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Saudara-saudara, kita simak tutorialnya berikut ini. Kita buka aplikasi PKG yang tampilannya seperti ini untuk beberapa menu yang harus kita lakukan untuk pengisian dan seterusnya. Maka terlebih dahulu kita buka input datanya. Input data yang tampil seperti ini. Di dalam input data ini pertama kali yang harus kita perhatikan adalah bagian atau sel pilih jenis guru. Di sini ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Pilihan kedua guru BK. Pilihan ketiga adalah guru TK. Nah, kita anggap saja guru yang bersangkutan yaitu M. Soleh SPD adalah guru kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian kita isikan data-data berikutnya. Di antaranya adalah nama guru, kemudian ada NIP. Jadi NIP ini diisi ketika guru yang bersangkutan adalah PNS. Selanjutnya nomor seri karpet, kemudian jenis kelamin dan seterusnya, termasuk juga pangkat golongan. Jadi ketika guru yang bersangkutan yaitu M. Soleh SPD ini guru PNS, maka pilihan pangkat golongannya harus diisi. Ya, misalnya yang bersangkutan adalah pangkat golongannya adalah pembina 4A. Nah, kemudian jabatan guru yang dinilai di sini juga ada beberapa pilihan, ada guru mapel, ada guru kelas, ada guru PK, ada guru TK. Jadi misalnya guru mapel. Kemudian NRG juga harus diisi jika ada, kemudian NUP3 juga diisi kalau ada. Dan sudah pasti ada ketika yang bersangkutan adalah guru sertifikasi atau guru PNS. Kemudian untuk pengisian tanggal termasuk juga ada TMT golongan, TMT sebagai guru, tanggal penilaian, TMT tugas tambahan, kemudian tanggal laporan. Hal yang harus diperhatikan di dalam pengisian tanggal adalah format bulan. Di sini kita memilih beberapa format bahasa untuk bulan. Jadi ada format bahasa Indonesia, ada format bahasa Inggris. Jadi disediakan 2 format bahasa di dalam pilihan bulannya. Hal ini dimaksudkan supaya ketika nanti menemukan masa kerja value, maka segera beralih untuk memilih format bulan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi disesuaikan dengan munculnya masa kerja. Kalau misalnya ternyata muncul value, maka segera ubah format pilihan bulannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang paling penting untuk bisa menentukan masa kerja itu adalah TMT sebagai guru, format bulannya harus sangat diperhatikan, dan tanggal penilaian. 2 tanggal inilah yang menentukan masa kerja. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk identitas kepala madrasah dan pengawas, ini termasuk juga identitas madrasahnya sudah tidak bisa diubah karena ini melekat pada aplikasi yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan.
kemudian kepala madrasahnya bisa diubah, kemudian NIB-nya, kemudian nama pengawasan juga bisa diubah, termasuk juga NIB-nya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mata pelajaran dan kelas kita isi. Mata pelajaran apa? Guru yang bersangkutan. Kita pilih, ada beberapa pilihan sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Kita pilih, kemudian misalnya kok yang bersangkutan adalah bahasa Indonesia, kemudian kelasnya karena MTS, ya, karena MTS kita gunakan kelas 7 misalnya, ya, kelas 7. Kemudian jumlah jam mengajar jika yang bersangkutan adalah guru sertifikasi, kemudian tidak mendapatkan tugas tambahan yang lain, minimal ya jumlah JTM-nya adalah 24. Selanjutnya, ketika yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan sebagai misalnya sebagai waka bidang akademik, maka sudah barang tentu jam mengajar yang 24 tadi ditambah dengan 12 sehingga jumlah jamnya banyak. Jadi untuk madrasah tertentu ketika yang bersangkutan itu sebagai waka atau wakil kepala madrasah, maka bisa jadi ketika gurunya banyak sehingga yang bersangkutan tidak perlu harus mengajar 24, katakanlah 12 jam. Ya. Dan itu nanti cukup 12 jam mengajar, kemudian 12 jam untuk tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang akademik dan seterusnya. Nah, tugas tambahan satu guru itu bisa jadi lebih dari satu. Ada tugas tambahan sebagai waka, atau tugas tambahan pertama, tugas tambahan kedua, dan seterusnya. Ya, bisa jadi begitu karena madrasah itu kadang-kadang tidak banyak guru sehingga tugas tambahannya mungkin lebih dari satu. Kemudian tugas di lembaga lain, mengajar di lembaga mana, karena kekurangan jam di Satmingkal, kemudian mendapatkan tugas tambahan di madrasah lain, madrasah mana, silakan diisi. Kemudian jumlah jam yang didapat dari lembaga lain itu berapa, untuk menutup kekurangan yang ada di Satmingkal. Selanjutnya nama penilai ya adalah kepala madrasahnya. Bisa jadi nama penilai itu adalah guru senior. Maka jika nama penilainya adalah guru senior, maka tulis saja di sini guru senior siapa ya yang mendapatkan tugas untuk menilai kinerja guru yang lain. Kemudian jika ada NIB-nya ditulis, kemudian pangkat golongannya ketika yang bersangkutan adalah PNS menilai guru junior, maka diisikan pangkat golongannya. Misalnya pembina tingkat 1 4B misalnya. Kemudian jabatan penilai ketika yang bersangkutan bukan kepala madrasah, maka ditulis sebagai apa. Nah, karena ini Hasan Taulani adalah kepala madrasah, maka jabatan penilai adalah kepala madrasah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, SK penugasan penilai jika ada ditulis di sini sesuai dengan SK yang dimiliki, nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya tanggal berapa, SK berlaku sampai tanggal berapa. Kemudian periode penilaiannya juga bisa disesuaikan. 1 Januari sampai 31 Desember 2022 misalnya diisi di sini. Selanjutnya untuk identitas alamat madrasah ini sudah paten kecuali untuk yang tahunnya ini diisi sesuai dengan tahun sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk input data saya kira sudah cukup. Selanjutnya kita menuju ke pengisian yang lain. Di antaranya adalah identitas dan hapus isian. Ada dua, yaitu identitas guru dan madrasah. Ini adalah terisi secara otomatis ketika kita sudah menginputkan data-data yang diperlukan. Ya, sudah terisi secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah hapus isian. Maksudnya hapus isian di sini adalah untuk mengetahui apakah instrumen yang ada di aplikasi ini sudah terisi oleh pihak yang sebelumnya,
Sehingga ketika sudah terisi, maka penghapusannya tinggal di klik bagian di bawah ini ada. Jika instrumen mapel itu terisi, maka di sini tinggal ngeklik mapel. Kemudian jika instrumen BK yang terisi, maka hanya kita klik untuk yang tombol BK dan seterusnya. Contoh misalnya, misalnya isian instrumen guru, yaitu instrumen guru mapel atau guru kelas ini kita isi. Misalnya diisi dengan huruf V. Berikutnya V lagi. Terus selanjutnya misalnya contoh saja. Kita lihat pada hapus isian. Nah, ini Bapak Ibu. Di bagian guru mapel kompetensi 1 sudah terisi dengan nilai 4. Jika di dalam kita membuka hapus isian sudah terisi seperti ini, maka kita harus membersihkan sebelum kita menggunakannya. Dengan cara kita klik tombol hapus isian instrumen pada bagian mapel ini. Nah, kemudian ada tampilan dialog box seperti ini, kita klik yes. Secara otomatis isian tadi terhapus. Ini di bagian instrumen yang tadi kita isi juga terhapus. Ya, karena kita menghapus di bagian ini secara otomatis juga menghapus pada bagian instrumen. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mulai untuk mengisi instrumen yang dibutuhkan, yaitu instrumen guru kelas garis miring guru mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam instrumen ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis ditampilkan deskripsi terkait dengan indikator sekaligus juga dilengkapi dengan bukti kinerja yang dibutuhkan pada saat kepala madrasah menilai kinerja guru. Misalnya, indikator guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Bukti fisik apa yang dibutuhkan? Bukti kerja apa yang dibutuhkan dari guru yang bersangkutan? Misalnya, ketika bukti yang dibutuhkan dokumen hasil penilaian harian terakhir peserta didik, kemudian dokumen supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran, garis miring observasi pelaksanaan pembelajaran, kemudian daftar catatan harian guru, dan hasil wawancara dengan guru ini tersedia semua, yang disediakan semua oleh guru yang bersangkutan, maka secara otomatis nilainya adalah 2. Nilai 2 itu berarti semua bukti kerja yang dibutuhkan lengkap. Jika hanya sebagian, maka diisi di bagian kolom 1. Jadi yang diisi adalah kolom 1. Jika dokumen yang dibutuhkan untuk indikator ini sama sekali tidak dimiliki oleh guru, maka isinya untuk indikator ini adalah 0. 0 itu dengan pengertian tidak ada bukti kerja sama sekali untuk indikator ini. Bapak-Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pengisian instrumen ini menggunakan atau dengan cara mengetik huruf V secara manual, ya. Jadi menghapusnya juga secara manual begini, ya. Tidak sebagaimana aplikasi yang lain diklik muncul sendiri, tidak seperti itu, untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita isikan berikutnya adalah indikator yang kedua, indikator ketiga, misalnya diisi di bagian nomor 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lain juga diisi seterusnya. Nah, anggap saja bahwa sudah selesai untuk mengisi instrumen kinerja atau instrumen guru kelas atau instrumen guru mata pelajaran. Ketika sudah diisi instrumennya, maka kita lihat rekap PKG
tanpa tugas tambahan untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi angka-angkanya untuk hasil kinerja guru seperti ini ketika sudah terisi semua, maka setiap indikator, setiap kompetensi akan terisi dengan nilai-nilai sesuai dengan isian instrumen yang kita lakukan. Berikutnya juga akan kita dapati daftar angka kredit. Jadi angka kredit dan nilai kinerja guru akan terpampang di dalam lembaran ini. Ada 3 lembaran Bapak Ibu. Lembaran pertama adalah lembaran untuk penilaian kinerja guru, kemudian ini adalah lembar kedua, lembar angka kredit, yang ketiga adalah laporan. Nah, ini nanti yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, untuk guru apabila mendapatkan tugas tambahan sebagaimana isian yang sudah kita isi di sini tadi, waka bidang akademik, maka secara otomatis kita juga harus melakukan, seorang kepala madrasah juga harus melakukan penilaian terhadap kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai waka bidang akademik. Diisi semuanya, mulai dari indikator 1, mulai dari kompetensi 1, dari indikator 1 sampai indikator yang terakhir kita isi. Misalnya kita isi dengan cara begini misalnya, maka yang bersangkutan akan ada rekap nilai seperti berikut. Ini kurang karena memang belum diisi semuanya. Kemudian nilai yang dihasilkan untuk PKG 50% karena mendapat tugas tambahan sebagai waka, maka mengajarnya angka kredit untuk mengajar 50%, angka kredit untuk tugas tambahan 50%. Sehingga nanti total dari angka kredit dari 2 tugas ini yaitu 7,444. Jadi seperti itu. Laporan untuk tugas tambahan seperti ini. Jika ini nanti akan dibutuhkan ketika sudah selesai semuanya dan akan kita laporkan hasil PKG. Bapak sekalian, setelah kita sudah menyelesaikan untuk pengisian ini semua, maka laporan yang harus dibuat oleh kepala madrasah terhadap guru yang dinilai, yang pertama adalah cover hasil penilaian kinerja guru yang bernama M. Soleh SPD ini. Kemudian berikutnya yang dicetak adalah identitas guru. Ya, ini dicetak sebagai laporan. Selanjutnya rekap PK guru mata pelajaran atau guru PK mulai dari halaman 1 sampai halaman 3 dicetak semua. Tapi untuk guru non PNS yang dibutuhkan adalah halaman 1 nilai PKG, sebab untuk yang halaman 2 itu angka kredit, yang bersangkutan tidak akan muncul angka kreditnya ya jika yang bersangkutan bukan pegawai negeri. Kemudian laporan untuk halaman terakhir, halaman ketiga juga harus dicetak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika guru yang bersangkutan mendapat tugas tambahan, maka tugas tambahannya yang harus dicetak adalah baik instrumen tugas tambahannya maupun rekapnya. Jadi instrumennya ini dicetak semuanya, instrumen tugas tambahan. Kemudian untuk rekap tugas tambahan juga dicetak semuanya. Dengan demikian laporan yang harus dibuat oleh kepala madrasah untuk guru yang dinilai ini, pertama cover, kemudian identitas guru, kemudian rekap PK guru mata pelajaran, kemudian instrumen waka bidang akademik, dan yang terakhir adalah rekap PKG sebagai waka bidang akademik. Ini yang harus kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tutorial penggunaan aplikasi PKG berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.